Kuasa hukum Setia Novanto Fredrik Yunadi mendatangi kantor Bareskrim Mabes Polri Gambir, Jakarta Pusat Rabu siang. Kedatangannya untuk mengambil surat perintah pemberitahuan dimulai penyidikan yang telah dilaporkan pada tanggal 9 Oktober lalu. Menurut kuasa hukum Setno Fredrik Yunadi, dirinya berharap agar dalam waktu dekat ini berkasnya sudah selesai dan bisa dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. Agus Raharjo dan Saud Sitomorang dilaporkan kuasa hukum Setnov karena diduga telah mengeluarkan sprendik palsu serta penyalahgunaan kekuasaan. Sesuai dengan pada apa yang kita laporkan pada tanggal 9 Oktober, ini ya, lihat ya, 9 Oktober, ada laporan polisi kami adalah 1028. Yang kita laporkan adalah Saud Sitomorang sama Agus Raharjo. Kita laporkan. Terus kemudian yang sekarang yang saya akan tunjukkan supaya bisa dilihat ya. Ini sudah ada SPDP, surat perintah pemberitahuan dimulai penyidikan. Ya. Terlapornya siapa ini di sini bisa lihat sendiri. Sementara itu, Mabes Polri membantah telah menyebarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dua pimpinan KPK, Saud Sitomorang dan Agus Raharjo ke media sosial. Hal tersebut disampaikan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setio Wasisto Kamis siang. Setio mengatakan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP tidak pernah disebarluaskan oleh kepolisian. Saat ini penyidik Bareskrim Polri fokus pada penyidikan kasus dugaan pembuatan keterangan palsu dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Ketua KPK Agus Raharjo dan wakilnya Saud Sitomorang. Dengan tersebarnya SPDP di media sosial, itu bukan dari penyidik atau bukan dari pihak pertama. Ya, saya akan tahu bahwa ini bukan dari penyidik atau bukan dari Polri yang menyebarluaskan. Yang kedua, SPDP ini adalah seperti yang saya ungkapkan kemarin, peningkatan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Baru dimulai penyidikan. Ya. Tentang nanti status tersangka dan sebagainya itu urusan nanti. Dalam SPDP yang ditandatangani Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri itu, ditulis penyidik telah menemukan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 atau pasal 421 KUHP. Ya, nanti penyidik yang akan memeriksa saksi-saksi. Unsur pimpinan KPK kembali tersangkut masalah hukum. Apakah ini kriminalisasi begitu ya, terkait dengan beredarnya kabar akan dijadikan tersangka lagi nih Setia Novanto. Kita akan membahasnya pemirsa bersama narasumber. Sini ada Pak Boyamin Saiman, praktisi hukum. Selamat malam. Malam, Rahma. Dan kemudian ada Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana. Selamat malam. Malam. Ya, ini menarik, dua orang ya Pak Boyamin dijadikan dilaporkan ya, terlapor begitu. Anda melihatnya ini sebagai suatu bentuk kriminalisasi. Kita ingat ada kasus cicak buaya begitu, kemudian Abraham Samad juga tersangkut hukum, dan ini akan terulang kembali menjadi presiden seperti itu. Ya, sebenarnya ini kan istilah kriminalisasi ini terus terang tidak nyaman sebenarnya bahasanya begitu, gitu kan. Tapi masyarakat nampaknya memahami itu. Jadi ya seperti saya pernah nangani Pak Antasari Yasser, katanya ada kriminalisasi. Terus cicak buaya, Chandra dan Bibit sama Trianto juga kriminalisasi, dan kemudian Abraham Samad dan Bambang Wijayanto, gitu kan. Khusus yang Pak Bibit sama Trianto saya tahu persis itu, karena kriminalisasinya sangat jelas, karena dia dikaitkan dengan Ari Muladi, kan itu kan. Dan nyatanya kemudian ketika dibawa ke jaksa, saya tahu persis itu tidak mau P21, sampai dipindahkan jaksa yang lain yang mau P21, dan kemudian terbukti pada persidangan Ari Muladi itu tidak nyambung ke Samad Bibirianto. Jadi ini terhadap Pak Samad Bibirianto lah yang saya sangat firm bahwa itu terjadi kriminalisasi, Pak Abdul Fikar Hajar. Dalam kasus ini seperti apa menurut? Nah, kalau dalam kasus ini kan ini dalam hukum kita itu kalau kuliah Pak Fikar itu ada alasan pemaaf, alasan pembenar. Kan itu kan. Sekarang bicaranya alasan pembenar aja lah. Pasal 50 dan 51. Pasal 50 menjalankan undang-undang tidak bisa dipidana. Kan itu kan? Sudah jelas itu. Seperti polisi nahan orang itu kan melanggar HAM orang.
Tapi karena dia menjalankan undang-undang, maka dia tidak dipidana. Atau mengeksekusi mati. Nah, BRIMOB yang nembak mati karena ada perintah dari... Tapi jika tidak sesuai prosedur itu pidana, Pak Boyamin. Loh, tidak sesuai prosedur dalam seperti apa? Kan gitu kan? Cekal ini kan... Meskipun menyalahgunakan wewenang misalnya. Loh, kalau penyalahgunaan wewenang ada pada posisi koridor. Dan Setia Novanto sudah menempuh 2 koridor itu. Pra-peradilan dan BTUN. Pra-peradilan sudah dinyatakan tidak dikabulkan untuk urusan penetapan cekalnya. Kan itu kan? Kemudian di PTUN sedang berlangsung. Nah, kalau PTUN ini nanti kemudian menolak, katakanlah gitu, bahwa berarti kan sah. Nah, ini kalau polisi ini penyidikan sekarang, besok memeriksa saksi dan memeriksa tersangka dan menahan. 2 minggu kemudian bisa aja sudah menahan. Nah, ini tiba-tiba nanti PTUN ini bisa 3 bulan, 4 bulan. Kalau toh dikabulkan dia masih bisa banding, bisa kasasi. Kasasi bisa aja kemudian dianulir. Tapi ini lain ini mungkin Pak Abdul Fikar ya. Jika kemudian suratnya itu palsu, karena ini pengaduannya adalah pemalsuan surat. Lebih ngeri lagi kalau ini. Itu lebih nggak mungkin. Itu lebih nggak mungkin ya. Karena apa? Karena KPK itu kan juga penegak hukum. Ya kan, dia punya legalitas. Ya, dia punya legal standing, dia punya kewenangan untuk menetapkan umpamanya orang dicegah dan ditangkap. Ngapain palsu gitu ya? Nah, apa yang dipalsukan gitu. Kalau lihat kasusnya mungkin begini, kemudian diadu cekal itu pada bulan April 2017 ya, cekal pertama. Kemudian ada putusan pra-peradilan tanggal 29 September. Pra-peradilan itu ada 2 tadi seperti Pak Boyamin bilang, sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya cekal. Yang kedua itu ditolak. Tidak dikabulkan pokoknya. Atau tidak dikabulkan. Ya. Yang pertama dikabulkan. Nah, dengan dasar itu kemudian seolah-olah kepimpinan KPK itu yang mengeluarkan cekal pada April 2017 itu dianggap memasukkan keterangan. Nah, itu yang aneh gitu. Padahal itu kan putusannya yang telah lalu. Nggak bisa retroaktif ke belakang diadukan dengan penetapan yang pertama. Iya, tapi pengacara Setnov mengatakan mempunyai bukti-bukti bahwa... Itulah yang saya kira polisi juga harus hati-hati kalau menurut saya. Tapi nyatanya ini sudah ditingkatkan ke penyidikan, berarti memenuhi unsur-unsur pidana begitu Pak? Gini, kalau menurut KUHP, penyelidikan itu mencari peristiwa. Setelah ada peristiwanya masuk ke penyidikan. Penyidikan baru mencari bukti. Orangnya ada. Mencari bukti dulu alat bukti. Ya. Kalau alat buktinya sudah cukup, baru menetapkan tersangka. Jadi masih jauh, Mbak. Ya. Jadi alat bukti pun nanti belum kita lihat aja ya kalau karena gini, kalau polisi, kejaksaan itu kan punya SP3, punya kewenangan setiap saat dia menghentikan penyidikan gitu. Jadi ya boleh saja dia naikkan ke penyidikan, kemudian cari alat buktinya, kalau tidak ketemu atau peristiwanya bukan peristiwa pidana, tinggal dihentikan. Lain dengan KPK. Kalau KPK dia tidak punya kewenangan untuk menghentikan. Nah, karena itu kalau KPK sudah bisa dipastikan begitu kasus naik ke penyidikan itu pasti jadi. Karena alat buktinya sudah ada gitu. Nah, kalau ini ya kalau mengacu kepada KUHP atau tindak pidana umum itu tahapannya seperti itu. Jadi masih ada pada tahapan mencari alat bukti ya untuk menentukan siapa tersangkanya gitu. Itu yang kalau menurut saya juga masih agak jauh gitu. Iya, ini yang menarik 2 orang ya unsur pimpinan KPK. Artinya jika kemudian tersangka. Dan juga penyidiknya sampai 22 atau berapa gitu ternyata yang dilaporkan loh ya. Iya. Kan dan kawan-kawan. Jadi Saud Sitomorang, Agus Raharjo dan kawan-kawan. Terbayang jika kemudian semua tersangka, implikasi hukumnya mereka tidak bisa dinonaktifkan kan ya? Oh iya, kalau ini nampaknya bukan pimpinannya hanya 2, penyidiknya aja yang 22 gitu loh. Nampaknya yang 3 tidak. Gitu loh. Atau kalau nanti itu ternyata kolektif gitu, atas dasar Saud Sitomorang tanda tangan itu ternyata atas dasar gelar pimpinan begitu 5 orang, berarti 5 pimpinan juga kena. Kalau memang ini yang dijalankan. Jadi yang saya penasaran kenapa 2 orang ini, kenapa bukan yang 3? Betul. Ya karena yang dianggap ngotot banget nampaknya kalau melalui publik. Atau di situ mungkin gini. Putusan ini harus dilihat sebagai putusan lembaga. Sebenarnya itu yang harus dilihat. Bahwa di KPK itu ada kolektif kolegial. Bahwa ketika mereka mengambil keputusan, mereka boleh berbeda pendapat keras. Tapi ketika putusan sudah ada, itulah putusan lembaga. Mungkin itu yang disebut dengan pemalsuannya, Pak. Karena menurutnya mereka sudah memutuskan bahwa bukan tersangka, kemudian 2 orang ini tiba-tiba
memutuskan sendiri sebagai tersangka? Cekalnya itu Mbak Rahma, itu dalam rangka dia sebagai saksi. Bukan tersangka loh ya. Tersangka. Iya. Saksi karena yang tersangkanya adalah awalnya Irman dan Sugiarto, sekarang Anang Sugiarto, orang lain. Nah, dan Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan pencekalan di tahapan penyidikan itu adalah sah. Yang tidak sah di tahap penyelidikan. Meskipun itu Mahfud MD juga mengatakan kalau KPK kan undang-undang khusus penyelidikan aja sah untuk mencekal. Mencekalnya itu selain tersangka juga saksi. Keputusan seperti yang Anda katakan tadi, KPK harusnya kolektif kolegial. Jika kemudian memutuskan sebagai dicekal ini tidak secara kolektif kolegial alias dipalsukan. Tidak mungkin, rasanya tidak mungkin. Tidak bisa ya? Tidak bisa, karena apapun pada posisi kalau surat pencekalan itu pasti merefer gitu kan, mengingat menimbangnya itu berdasarkan rapat pimpinan atau persetujuan pimpinan, mungkin voting bisa jadi 3 lawan 2 begitu, yang 2 tidak setuju. Ya mungkin itu yang dipalsukan, bahwa sebenarnya hasil rapat itu saya mencoba mendalami loh. Sebenarnya saya sendiri juga bingung sih aslinya. Coba berusaha memahami. Mungkin hasil rapat mengatakan itu tidak dicekal, kemudian 2 orang ini memalsukan begitu. Mungkin. Nggak mungkin senekat itu ya. Ya, enggak lah. Kalau dalam posisi ini, waktu Pak yang Chandra Hamzah juga dituduh menyalahgunakan wewenang, bahkan memalsu surat cekal. Kemudian ternyata yang lain-lain juga setuju. Memang yang tanda tangan adalah wakil ketua yang bidang penindakan. Nggak mungkin 5-5-nya tanda tangan dalam surat pencekalan, gitu loh. Tapi di down to land-nya atau di berita acara rapatnya itu pasti ditempuh dengan kolektif kolegial. Tapi kalau sudah meningkat ke penyidikan, itu berarti sudah ada cukup bukti atau tidak, Pak? Ya itu, di penyidikan ini sedang mencari alat bukti. Jadi yang cuma menentukan bahwa memang peristiwa hukumnya ada begitu. Ya, di penyelidikan peristiwa hukumnya ada. Di tingkat penyidikan inilah yang dicari alat bukti. Kalau unsur pidananya sudah ada dari penyelidikan atau penyidikan? Peristiwanya sudah disimpulkan sebagai pidana begitu. Ketika penyelidikan. Tapi dengan demikian berarti polisi sudah menyimpulkan memang ada unsur pidana dalam peristiwa ini. Ya bisa aja itu klaim bahwa pemalsuan dan penyalahgunaan wewenang, dianggap itu versinya pelapor kan. Itu adalah pidana. Seperti terjadi pembunuhan sederhana gitu aja. Ada orang mati gitu kan. Siapa pelakunya, siapa saksinya. Kan gitu kan. Tapi berarti terbukti ada orang mati. Nah iya gitu loh. Nah ini apakah memang sudah terbukti ada surat palsu? Kalau ada surat palsu aslinya mana? Begitu ya. Kita akan membahasnya lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.